Oke rekan-rekan kicau mania, pada saat ini saya akan share si kuning abu-abu ya yang masih loloh biar selamat. Karena berapa kali saya coba, ini ketiga kali ya, dari dapat mulai dari belum ada bulu sampai sekarang udah mulai besar ya. Ini ketiga kalinya alhamdulillah berhasil. Dan ini mungkin bisa membuat sharing pengalaman ya ke teman-teman semua, bagaimana untuk merawat Sri Gunting abu-abu biar cepat bisa makan, biar selamat gitu kan. Karena kadang kita melihat ini sudah cukup, ini bisa makan sendiri, ternyata tidak. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rekan-rekan kicau mania adalah pastikan bahwa dia itu sudah benar-benar makan sendiri ya, tidak diloloh lagi gitu. Dan ini kebetulan sudah umur 15 hari, alhamdulillah juga cukup besar. Saya ambil kemarin sekitar masih kecil dia, masih 5-6 hari, sekarang udah ini. Jadi rutin yang saya lakukan adalah ini burung setelah saya kasih makan itu langsung saya simpan dan saya kasih masteran. Ini kebetulan saya dapat cowok, jadi ada sekitar 6 burung kemarin, saya ambil cuma satu ini karena saya lihat ini burung yang cukup cukup cocok lah. Ini jantan, ini saya yakin jantan gitu kan, dari kepala, dari mata gitu dibanding yang lainnya. Oke, beberapa hal yang menjadi fokus penting di dalam perawatan Sri Gunting abu-abu yang masih loloh. Yang pertama itu kita harus perhatikan makan ya. Makan, jadi beberapa hal makanan yang cukup penting di sini. Yang pertama itu saya menggunakan pur. Jadi ini pur halus, merek apapun bisa, nggak masalah. Ini kebetulan saya pakai merek Leopard. Terus berikutnya itu adalah saya gunakan kroto, dan terakhir itu saya menggunakan ulet. Jadi ulet itu enggak saya lolokkan, tapi ulet itu saya taruh di dalam cepuk, di dalam kandang yang sudah saya campur dengan beberapa pur besar ya. Ini saya sengaja saya kasih yang hijau dengan harapan nanti misal dia sudah makan sendiri itu akan makan yang hijau, jadi kotoran itu akan terlihat apakah dia sudah ada yang hijau atau mungkin masih seperti apa yang kita loloh. Dan yang berikutnya yang tidak penting yaitu kita harus memperhatikan kondisi makanan ya, terutama untuk kalsium. Yang biasanya pur yang halus ini, yang ini biasanya itu saya campur dengan serutan sotong, atau mungkin teman-teman bisa beli yang seperti ini. Nah, seperti ini banyak sih jual. Ini loloan apapun, murai, Sri Gunting atau apapun lah, saya selalu pakai ini. Bahkan di kenari juga senang menggunakan ini. Jadi nanti itu memperkuat kalsium yang dibutuhkan oleh burung. Oke, jadi yang tadi ini sekitar 1 sendok makan, terus saya campurkan dengan begini ya, saya campurnya itu sekitar 1 sendok makan, saya campur dengan sedikit aja serutan sotong atau ini ya, terserah teman-teman. Kalau punya sotong beli di tukang burung atau beli yang udah jadi, itu sekitar segini saya gunakan. Tutupnya ini nanti akan saya taruh di sini. Oke, setelah itu ini kan seperti ini ya. Oke, terus itu saya aduk. Oke, setelah itu selesai, saya campurkan beberapa kroto. Nah, kenapa ini saya buat sedikit, 1 sendok itu dengan harapan nanti kan kroto ini membuat basi dia.
cepat basi ya, biar nggak basi dia. Saya kasih kroto ini, saya aduk terus. Setelah itu saya kasih air. Kasih air. Jadi kalau bisa kalau udah mulai di atas 10 hari atau ini, kasih air bikin makanan itu jangan terlalu lembek. Jangan terlalu lembek karena makin kesini tuh burung akan susah diloloh ya. Akan susah diloloh. Dan ini saya buat dia itu nggak terlalu lembek ya, udah nyamperin dia. Nah, dia seperti ini, udah nyamperin dia. Udah nyamperin, padahal setiap jam sekali dia ini udah nyamperin. Oke. Ya nggak saya bikin lembek ya, dia saya bikin seperti ini. Airnya dikit aja cukupnya. Nah oke, jadi seperti ini dia, nggak usah lembek nanti dia akan malas kalau udah menemukan. Ini biasanya kalau ini minum, ini sudah 3 hari ini dia minum sendiri. Ini nanti saya ajarin cara ngelatih dia itu biar minum sendiri. Oke, ini udah selesai bikin. Terus ya di sini saya ambil, ini nggak saya suapin pakai ini, saya suap pakai tangan. Saya ambil, saya bikin gini, saya bikin begini ya, bulat begini. Ini kroto yang tadi itu biar hancur, menyatu di sini. Ada kalsium. Oke, nah sini saya bikin seperti ini. Jadi nggak saya pakai ini ya, pakai tusuk lidi atau apa gitu, enggak. Saya menyembuhkan ini aja ya. Nah itu, jadi saya nggak terlalu lembek. Kalau lembek itu dia kadang cepat basi, sama karena apa, karena di sini udah ada kroto. Nah ini saya bikin gini terus ya, cukup. Alhamdulillah sehat ya, 3 burung itu yang saya ini, alhamdulillah. Dan beda nanti teman-teman kalau teman-teman menggunakan pur yang dikasih air sama yang dikasih kroto dan beberapa kalsium, itu pertumbuhannya akan beda. Dan dia lebih cepat dia itu makan purnya dibanding nanti dia minta terus itu. Oke, ini biasanya dia nggak ini sih, nggak terlalu, karena yang bikin saya cukup besar ini. Biasanya nggak sebegini, saya bikin besar ya, dia cepat kenyang. Oke, ini ada kroto, ada kalsium, ada pur. Tapi purnya itu cukup ini sih, cukup kadar yang ada di dalam leopard juga cukup memenuhi untuk kebutuhan si gunting. Ini saya berikan dia itu rutin ya, 1 jam sekali. Ya biasanya segini, satu induk itu 3 kali, mungkin 3 jam dah dia habis. Dan perlu diketahui rekan-rekan, di sini kalau udah dia suka minum sendiri, itu air akan cenderung boros. Nanti lihat kalau kita tawarkan dia minumannya. Tadi udah 3-4 kali, ini kita coba lagi, mau nggak dia? Coba ya. Oh masih mau dia, lapar tadi berarti. Oke, jadi ini minuman yang saya bikin, minuman. Dan minuman ini biasanya saya campurkan vitamin. Nah, saya pakai vitamin andalan saya, cukup murah meriah, tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa kok gak dicampur di sini gitu kan? Kenapa gak dicampur? Enggak, saya pakai ini aja, karena dia sudah makan sendiri ya. Dia udah makan sendiri, udah minum sendiri. Jadi dia saya kasih cukupnya. Nah segini aja cukup. Jadi berubah warna aja cukup, nggak usah terlalu kuning-kuning. Karena apa? Dia ini semakin lama dia semakin menguning. Oke, latihannya gimana? Kemarin saya latih pakai ini, pakai cepuk ini. Sekarang enggak, saya pakai ini. Kalau saya perhatiin dia udah rutin minum sendiri. Caranya bagaimana? Setiap habis saya loloh, sama kayak manusia dia itu, habis makan maunya itu minum. Dan uniknya burung ini, dia itu senang banget sama air, makanya air nanti lebih boros ya. Kita lihat ini. Nah dia udah mulai begini, saya tempel-tempel aja begini.
Tempel terus sampai dia itu merasa ini ya, nyari-nyari dia. Gini, ini minum sendiri dia. Jadi nanti dia akan terbiasa setelah makan minum, dia gitu. Minum lagi dia. Minum lagi. Jadi minum terus. Ya senangnya dia minum, main air, mandi, udah gitu aja dia. Minum terus, mainan terus ya, nyari terus ya. Nyari terus. Oke. Sini kalau dia masih minta makan, terima sini. Masih dia pasti lapar. Harusnya sih per sejam sekali enggak ya. Mungkin enak kali ya kita bikin ini ya. Kita bikin pakai ini. Coba aja rekan-rekan nanti kalau punya si gunting yang masih beli, masih masih kecil gitu kan. Coba pakai cara ini. Insya Allah nanti dia itu cepat perkembangannya lebih bagus dibanding kalau kita hanya pakai ini. Oke. Makan, buang. Enggak. Oke. Beberapa hal yang perlu dihindarin ya dalam pelolohan untuk si gunting ini adalah kita jangan menggunakan jangkrik. Kenapa? Jangkrik itu pengalaman saya dan hasil info dari teman-teman yang lain juga sama sih apa yang saya alamin. Kalau kita jor pakai jangkrik, dia senang. Kalau kita kasih jangkrik di cepuknya sini, kita kasih jangkrik yang banyak gitu kan, dia memang senang makan. Tapi kondisi di dalam tubuhnya dia itu akan cepat nyilet, nanti lama-lama dia akan mangap mati gitu kan. Makanya setelah saya dikasih info sama teman-teman dan saya coba juga iya bener gitu kan, dia itu bukan makin gendut tapi makin kurus. Saya nggak tahu kenapa gitu kan, makanya saya siasati dengan menggunakan ulat Hongkong dengan harapan kandungan protein yang ada di ulat Hongkong itu bisa mewakilin perkembangan dari si gunting. Oke. Jadi nanti kita bisa melihat ya teman-teman, kapan sih dia waktunya makan pur. Nanti kita akan melihat dia itu makin lama itu apa yang kita suapin, dia itu makin berkurang. Ini sudah belum nyampe 3 minggu ya, sekitar 16-17 hari ini nggak salah ini. Terus sampai 3 minggu, dia itu udah mulai berkurang sama kayak kita pelihara murai ya, hampir mirip lah seperti itu. Dan ini kalau saya lihat dia udah mulai ngacak-ngacak di makanan sini, mulai ngacak-ngacak. Dia kalau ada cahaya gitu dia sedikit mencari ya. Cari makanan, cari ini. Oke. Jadi itu rekan-rekan ya. Sharing kali ini semoga sih yang punya si gunting yang masih loloh biar cepat berkembang, bisa makan sendiri, sehat selalu kondisinya dan aman dari nyilet, dari kurus itu kan. Itu saya gunakan beberapa racikan tadi. Intinya di sini adalah teman-teman harus konsisten memberikan kroto untuk si gunting abu-abu. Hindarin jangkrik. Udah itu aja pesan saya. Kalaupun teman-teman mau ngasih jangkrik, kasih aja 1 atau 2 cukup. Karena di dalam leopard, di dalam kroto, di dalam kalsium yang kita berikan saat meloloh itu sudah mencukupin. Apalagi yang ada di minuman yang sudah kita berikan vitamin ayam itu tadi sudah mencukupin semuanya, termasuk kebutuhan vitamin di B-nya ya, vitamin B, karena itu kan bisa membuat burung itu terhindar dari stres, dia makin lincah, terus daya tahan tubuhnya juga cukup bagus ya, itu yang dibutuhkan untuk vitamin B. Terus yang terakhir ini yang harus teman-teman hindarin di dalam pemeliharaan si gunting abu-abu itu adalah jangan dijemur. Udah percaya deh, jangan dijemur.
Wah teman-teman, oh saya jemur kok ini senang banget. Oh nggak lama itu nanti coba. Jangan dijemur, biarkan dia senang di dalam mungkin suatu tempat, mungkin di kerodong. Senang banget kok dia di kerodong, di tempat gelap itu dia senang. Pada saat kita buka, oh dia sudah minta makan gitu kan. Nanti kelamaan dia itu akan menghindar dari kita. Ya uniknya lagi kalau sudah kenyang, dia itu tidur. Nah itu, ini kesempatan kita memberikan masteran. Saya memberikan maskeran dia itu menggunakan cililin karena sudah bawaan dari si gunting abu-abu itu suara kayak suara kuntilanak yang panjang gitu. Ini kita latih. Kenapa kita bikin kenyang biar itu cepat tidur, habis itu dia menyerap masteran yang kita berikan. Saya tidak jauh, yang saya berikan itu masteran yang pertama cililin, terus cendet sama burung gereja. Ya itu saya ganti-ganti setiap hari ya, bukan ini ganti-ganti bukan, tapi setiap hari saya ganti, saya puterin di bawah dia. Oke, itu rekan-rekan, semoga bermanfaat buat kicau mania semua. Sharing kali ini untuk strik genting abu-abu atau strik genting hitam atau yang lainnya, lawan apapun lah, apalagi strik genting ini, biar selamat, biar sehat, dan menjadi masteran yang handal buat jagoan kita. Terima kasih. Salam kicau mania.